wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Muhammad Ananda. Kali ini saya sendirian karena kita berada di segmen baru, yaitu ulas produk. Ulasin dong. Lalu produk apa yang akan kita ulas, akan kita bahas? Tentu saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Di sini kita akan mengulas mengenai Al-Quran dari berbagai macam percetakan. Yang kita bahas antara lain yaitu spek, fitur-fitur, juga keunggulan serta kelemahan dari produk itu. Sekarang di depan kita sudah ada dua produk Al-Quran. Inilah Al-Quran yang akan kita bahas. Langsung saja kita akan mengulas produk Al-Quran. Tapi perlu diingat, sebelum kita memegang atau membaca Al-Quran, kita harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, syarat memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran yaitu terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, di tangan saya sekarang sudah ada Al-Quran. Al-Quran ini sudah cukup jadul, bahkan kita lihat covernya sudah hilang ya, termakan usia. Di sini tertulis Al-Quran ini dicetak pada tahun 1989. Berarti Al-Quran ini sudah berusia kurang lebih 31 tahun. Sudah cukup tua. Ini dicetak oleh penerbit Al-Wah di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1989 Masehi. Ini merupakan Quran yang cukup menarik dengan fitur-fitur yang mungkin biasa saja. Cuma di sini tersedia garis penanda. Lalu ya sudah. Tapi Al-Quran ini mempunyai banyak keunggulan. Salah satunya yaitu antara lain tulisannya yang mudah dibaca, lalu menggunakan kertas buram yang membuat mata kita itu lebih nyaman ketika membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya ada tafsir Quran per kata dari Dr. Ahmad Hatta MA, pencetak Maghfirah Pustaka. Ini merupakan Al-Quran yang cukup lengkap masa kini karena terdapat terjemah per kata, dilengkapi dengan asbabun nuzul dan juga terjemah dari suatu ayat itu. Dilihat dari fitur-fiturnya, Al-Quran ini cukup lengkap ya. Al-Quran ini cukup menarik karena Al-Quran ini bisa dibilang sudah cukup lengkap karena dilengkapi dengan ayat per kata, terjemah per kata, dilengkapi terjemah satu ayat, dan juga dilengkapi asbabun nuzul. Ini cukup membantu bagi kita sebagai orang Islam untuk memahami ayat-ayat tersebut, bahkan arti perkata dari suatu ayat. Namun kembali lagi, Al-Quran ini cukup besar, berat, dan mungkin kita tidak bisa menggunakan Al-Quran ini untuk kegiatan sehari-hari, untuk deres setiap hari. Jujur, saya lebih suka menggunakan Al-Quran yang kecil ini untuk kegiatan saya deres setiap hari, karena yaitu tulisannya yang jelas, lalu menggunakan kertas buram yang membuat mata saya itu nyaman ketika membaca Al-Quran. Jadi kita bisa berlama-lama dalam membaca Al-Quran tanpa perlu takut mata kita itu kesakitan atau tanpa membuat rasa bosan mata kita. Karena ketika kita membaca sesuatu, misalnya buku, Al-Quran maupun yang lainnya, ketika membaca dengan kertas yang HVS itu yang putih, itu membuat mata kita itu cepat lelah sehingga durasi membaca itu bisa berkurang. Nah, ini dengan kertas yang buram ini cukup membantu kita untuk
cukup membantu untuk memperlama masa kita membaca Al-Quran. Jadi kita bisa berlama-lama membaca Al-Quran dengan Al-Quran ini. Sedangkan Al-Quran yang terjemah ini berkata bisa dibilang lebih ke manfaatnya karena memiliki banyak fitur-fitur berupa tafsirannya, terjemah, dan juga terjemah perkata. Itu yang membuat Al-Quran ini bisa dibilang cukup lengkap ya. Tetapi kembali lagi ini soal selera, dimana selera orang bisa berbeda-beda. Tetapi dari pengalaman saya sendiri, dari pengalaman saya menggunakan Al-Quran ini, saya lebih nyaman dengan Al-Quran ini karena itu tadi, Al-Quran ini menggunakan tulisan yang jelas, menggunakan tugas buram, sehingga kita bisa berlama-lama dalam membaca Al-Quran tanpa perlu takut mata kita lelah, tanpa perlu takut kita kecapean ketika sedang membaca Al-Quran. Perlu diingat bahwasanya Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, satu kata dari saya sebelum menutup, jangan lewati harimu tanpa membaca Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.